Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan para alim, para allamah, para kiai, para pimpinan lembaga pondok pesantren dan madrasah, terkhusus kepada sahabat saya Kiai Haji Mansur Jahri MM, Mudirul Ma'had Islamic Boarding School, kemudian yang dirahmati Allah Ibu Nyai Hajjah Namarik Khairuman Ar-Rahbini. Semoga Allah merahmati beliau semuanya, amin ya rabbal alamin. Kiai Toriman, kemudian Kiai Afifuddin, yang dirahmati Allah dan saya banggakan, Kanda Hajjah Yuni Sukiryanto, istri dari senior saya yang menjabat sebagai Wakil Bupati Kuburaya. Mudah-mudahan masih betah walaupun cuacanya sudah mulai agak hangat, karena dari tadi pikiran saya cuma satu, Ibu Wakil Bupati. Biasanya saya kalau sama istri itu makan siangnya jam 11 lewat 25 menit. Berarti sekarang waktu saya cuma tersisa 5 menit. Terima kasih untuk doa indahnya yang telah disampaikan untuk almarhumah istri saya tercinta Hajjah Mia Sumiati Ja'far yang baru meninggal 10 hari yang lalu. Terima kasih untuk doa dan tahlilnya. Saya sebenarnya bukan berat ya, tapi saya harus bertindak sebagai sahabat yang baik, dan karena saya seorang pembicara, saya juga harus profesional. Saya datang tepat waktu, karena hal yang paling saya benci ketika Allah mentakdirkan saya menjadi da'i. 20 sampai 30 tahun saya jadi da'i dan belum pernah saya ketinggalan waktu. Saya paling benci ketinggalan waktu, dan saya selalu ingatkan kepada seluruh keluarga saya dan asisten-asisten saya, jangan biarkan saya terlambat datang ke pengajian, karena itu bukan hal yang disenangi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para anggota DPRD Kuburaya, para santri dan para wali santri, hari ini saya dan Anda semuanya berada di tempat yang mubarakah, dan tepuk tangan untuk Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah. Izinkan di waktu yang singkat ini, karena memang kita harus berkejaran dengan waktu, saya mau sampaikan satu hal. Saya tidak mau menyampaikan pengajian. Saya adalah seorang penutur sejarah. Saya lulus terakhir di Akdeniz University Antalya, Turki, menjelang tahun 2000, dan saya mengambil fakultas major history, lebih tepatnya saya mengambil kajian sejarah agama dan perbandingan kitab-kitab agama terdahulu, dan saya menyelesaikan S2 saya di salah satu negara yang nanti boleh dibaca di beberapa media-media. Saya hari ini merasa bangga hadir di antara santri, karena saya juga santri, maka kita harus bangga menjadi seorang santri. Tepuk tangan untuk seluruh santri yang ada di Indonesia. Saya teringat nasihat sederhana dari seorang ulama besar, As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau berpesan kepada seluruh santrinya dimanapun, mazilta taliban, sampai kapanpun kamu itu tetap seorang santri. Sekali santri, bukan cuma di dunia, bukan ketika di Al-Mansur, bukan ketika Anda menjadi pejabat, sampai mati pun, bahkan kelak ketika menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kita semuanya adalah santri. Tepuk tangan untuk para kiai dan para pesantren. Saya singkat saja. Ada yang sering tanya dalam lintas dan kajian sejarah, santri itu apa dan pesantren itu apa? Santri itu bukan bahasa Arab, santri bukan bahasa Indonesia, santri bukan bahasa Inggris. Santri itu terambil dari bahasa Sanskrit yang Anda sering menyebutnya Sansekerta. Santri itu terambil dari kata sastri. Sastri artinya orang yang hidup di jalan Tuhan. Santri bisa bermakna cantrik. Dalam bahasa Jawa kuno, cantrik berarti orang yang patuh dan setia kepada guru yang mengajarkan tentang ketuhanan. Maka santri ciri utamanya adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta patuh dan taat kepada gurunya. Sejak kapan pesantren ada di Indonesia? Saya singkat, lebih singkat lagi, karena lama-lama makin lapar rupanya saya ini. Pesantren yang tercatat di Indonesia, salah satu pesantren paling lama di Indonesia adalah Pondok Pesantren Al-Kahfi di Sumulango, yang kebetulan berada di Jawa Tengah di Kebumen, berdiri pada abad ke-14 menjelang abad ke-15, tepatnya pada tahun 1475. Berarti 5 abad lebih pondok pesantren para kiai dan ulama telah menyumbangkan ilmunya, menghabiskan waktunya, menghadirkan tenaga dan pikirannya di tengah-tengah umat hanya untuk menghilangkan kebodohan di tengah umat. Sesulit apapun, sesakit apapun, kiai harus hadir. Kiai adalah himayatul ummah, tugasnya. Kiai harus selalu menjadi pengayom umat. Kiai harus hadir di antara kegelisahan. Kiai harus hadir di antara ketakutan umat. Maka kiai punya peranan penting membentuk moralitas, akhlak, serta ibadah masyarakat Indonesia. Maka sekali lagi saya ingatkan, jasa pondok pesantren itu tidak dikecil di bangsa ini. Bahkan Indonesia merdeka bukan hanya karena bambu runcing, bukan hanya karena perjuangan semata, tapi karena jerih payah para kiai dan ulama membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Maka saya ingatkan sekali lagi kepada bangsa ini, tanpa pondok pesantren dan kiai sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah merdeka. Jelas? Paham? Ngerti? Tadi yang bahasa Mandarin, ni hao ma, oh, xie. Saya ingatkan, tanpa pondok pesantren, tanpa kiai dan ulama kita tidak kenal Allah. Tanpa kiai dan pondok pesantren kita tidak bisa membaca dan mengeja huruf demi huruf menjadi kata dan kalimat. Pada akhirnya hanya sekedar ingin saya sadarkan kembali, di Madura ada satu pondok pesantren yang ada di Camplong, Prajen, Sampang. Satu pesantren namanya Nuzhatut Tullab, berdiri tahun 1702, jauh sebelum Kesultanan Pontianak itu berdiri. Berarti sekarang sudah berusia 324 tahun. Geser sedikit ke Sidogiri, berdiri pada tahun 1745 atau 47. Geser ke Kalimantan Barat. Di Kalimantan punya sejarah yang nyaris kita sendiri tidak tahu. Ini kewajiban saya untuk menyampaikan. Pada tahun 1925 dan 26, di Kelurahan Saigon yang sering kita sebut sebagai Kampung Saigon, itu berdiri satu pesantren yang didirikan oleh seorang ulama, seorang saudagar yang bernama Syekh Muhammad Yusuf Saigon, putra dari Syekh Muhammad Tosin. Syekh Muhammad Tosin adalah anak atau cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Berarti 100 tahun lalu pondok pesantren sudah ada di Kalimantan Barat. Hilang cerita karena tidak bisa diteruskan. Sekarang menjadi Madrasah Sanawiyah Al-Irsyad yang ada di tepi jalan di Tanjung Raya 2 itu. Geser ke sini lagi, pasca kemerdekaan, di Kabupaten Mempawah, tepatnya di Paniraman. Di sana sudah ada pesantren pasca hadirnya Hadratus Syekh Syekhunal Murabbi Fathul Bari ke kota Kalimantan Barat.
Di situ ada pondok pesantren yang digagas oleh beliau bersama Mbah Hashim, diperkirakan tahun 1957 sampai tahun 60. Geser ke sini lagi, Kuburaya berdiri satu pondok pesantren, salah satunya adalah Darul Ulum yang didirikan oleh Syekhuna al-Murabbi Kiai Hairman Ar-Rahbini sekira tahun 1977. Mohon maaf kalau keliru, tolong dikoreksi. Artinya apa? Masyarakat Kalimantan Barat termasuk Al-Mansuriyah Islamic Boarding School yang didirikan 8 tahun yang lalu oleh Kiai Mansur Zahri beserta Ibu Hajah Umi Kalthum, memberikan sumbangan besar bagi ilmu pengetahuan dan peradaban bangsa ini. Karena waktu saya sepertinya sudah habis, Kiai Mansur. Sudah habis waktu saya? Tunggu dulu. Kalau ngundang saya bayarannya mahal. Dijabanin apa? Paling lagi saya salim celekter tanang. Ngapunten. Kalau guyon mawon. Saya sering sampaikan ini Pak di beberapa negara kawasan, termasuk insya Allah nanti saya diminta sebagai pembicara di negara Singapura sekitar antara Juli, pertengahan atau akhir Juli. Saya diminta untuk menyampaikan dan memaparkan sejarah perkembangan dan peradaban pengetahuan Islam yang ada di Indonesia. Baru kemudian saya terbang ke Kuala Lumpur. Selepas dari Kuala Lumpur baru terakhir saya kalau tidak salah ada di Sabah, Malaysia. Yang mau saya ingatkan adalah saya santri. Jangan malu jadi santri. Saya tanya sama santri, bangga tidak jadi santri? Bangga tidak jadi santri? Bangga tidak jadi santri Al-Mansur? Tapi kebanggaan kalian tidak cukup hanya dengan kebanggaan. Tadi luar biasa beliau sudah mewisuda para santri. Yang terakhir adalah para santri tahfidz. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barokah. Jangan sedih karena kita lahir di kampung. Saya juga lahir di kampung, besar di kampung. Kadang-kadang orang itu malu dengan kampung lahirnya. Mari kita belajar kepada ulama-ulama besar kita. Ulama besar kita itu begitu bangga dengan kampung lahirnya. Coba kita mulai dari Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Imam Ghazali, beliau bangga dengan nama lahir kampung kelahirannya. Beliau menisbatkan dirinya sebagai Al-Ghazali karena beliau lahir di Ghazal, hari ini kurang lebih di Iran. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir di Jailan atau di Jailan antara Irak dan Iran. Imam Bukhari bangga dengan kampung lahirnya Bukhara yang hari ini jadi negara Uzbekistan yang sebenarnya dulu adalah bagian dari dataran Persia. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang imam muhaddits, beliau bangga dengan kampung lahirnya di Asqalon. Hari ini Asqalon tidak jauh ada di sekitar negara Israel. Imam Nawawi bangga dengan kampung lahirnya karena beliau lahir di Nawa, tidak terlalu jauh dari kota Damsyik di Suriah. Beliau menamakan dirinya Nawawi. Imam Fakhruddin Ar-Razi bangga dengan lahirnya karena beliau lahir di Raz yang hari ini juga di negara Iran. Kalau Kiai Mansur lahirnya di mana? Di hutan. Hutan mana Kiai? Kiai Rizki lahirnya di mana? Di dukun. Kenapa kita malu dengan kampung lahir? Kiai Toriman lahir di mana? Maduri. Al-Maduri. Kiai Mansur mungkin lahir di Ketapang. Kenapa malu dengan nisbat Al-Ketapangi? Oh cek repot nyaman kampung. Pun tak masyhur itu nyaman itu. Nyari selain, nyari selain. Yang saya mau ingatkan adalah ya anak-anakku sekalian, jangan sedih karena kita lahir di kampung. Apa kata Imam Syafi'i? Ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'amin. Manusia itu pasti mulia karena ilmunya. Orang itu akan memuliakan seseorang karena ilmunya, walaupun dia lahir dari seorang petani biasa. Ayah saya bukan kiai, hanya saja ummi saya putranya seorang kiai, alumni pondok pesantren Tebu Ireng.
karena kebetulan abah mbah saya adalah santrinya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, datang ke Kalimantan Barat tahun 1930. Apa yang saya mau ingatkan adalah santri-santri Al-Mansuriyah membawa pesan moral yang besar, kembali ke kampung halaman, melanjutkan pendidikan kemanapun silakan, tapi ingat, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibar li dzatihi. Wahai santri-santri semuanya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, aku ingatkan untuk kalian, kehidupan seorang pemuda dan pemudi ditentukan oleh dua hal. Pertama, ilmunya dan ketakwaannya kepada Allah. Jika kalian sebagai santri tidak punya ilmu dan ketakwaan kepada Allah, maka yakin masa depan itu bukan milik kalian semuanya. Kalian sudah kurang apa di pesantren ini? Fasilitasnya sudah cukup, walaupun dari tadi ini luar biasa panas Kiai. Waktu abah kurang berapa menit? Berapa menit? Coba update Pak. Coba update. Kula pada trouble mana nih Pak? Kula pada trouble mana? Soma kula sama kenga, sehingga dek para santri, dek para alumni campur-campur mawon kayak bahasanya Pak Ge. Karena ini multi ini. Inilah hebatnya Indonesia Pak. Semuanya bisa bersatu di antara perbedaan yang ada, perbedaan warna kulit, kultur, budaya dan bahasa, tapi kita bisa duduk bersama-sama. Kita tinggalkan perbedaan yang ada, karena itu adalah akhlak Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betapa Rasulullah mampu menyatukan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, yang berasal dari Farisi atau Persia, Iran hari ini, dipersaudarakan kepada seorang sahabat dari Habasyah, Ethiopia hari ini, yang bernama Bilal bin Rabah. Artinya Rasulullah tidak memandang siapa yang sahabat yang datang, bahasa apa yang dipergunakan, selagi dia mengucapkan dua kalimat syahadah, dia adalah saudaramu seiman di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Para santri sekalian, tadi Ki Mansur Zahri mengutip hadis indah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, dan jalan itu ditempuh dengan ilmu, maka Allah sesungguhnya tengah memudahkan jalan bagi dirinya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya pertemuan hari ini, dalam suasana yang penuh dengan kekhidmatan, suasana yang penuh dengan kesenangan dan ketenangan. Saya ucapkan selamat kepada para santri yang sudah ditetapkan sebagai bintang pelajar. Ingat, walaupun kalian tidak tampil sebagai bintang pelajar, tetapi sesungguhnya kalian sudah menjadi bintang di hati ayah dan ibu kalian. Tepuk tangan untuk anak-anak kita yang hebat. Pesan saya untuk ibu-ibu yang hebat, jangan bandingkan anakmu dengan anak orang lain. Sebab anak kita lahir dengan keistimewaannya sendiri. Makanya Al-Mansur itu hadir untuk mengelola kecerdasan dan kepintaran anak yang tidak sama. Ada yang pintar ilmu, ada yang alim faqih, ada yang alim usul, ada yang alim tasawuf, ada yang alim di bidang ilmu-ilmu yang lain. Yang paling lucu tadi itu para kiai, ternyata santri itu wawasannya dan cita-citanya hebat. Ada yang pengen jadi artis, tapi saya lihat, wah tak cocok jadi artis ini. Tapi kalau namanya udah ngartis banget Kak, Ibu Bupati, coba lihat, dengerin tadi, Zifania Leticia. Aduh, anan siapa? Anan Maderi. Keren itu nama. Tapi ingat kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, 5.000 tahun yang lalu, khairul asma'i ma'ubbida wa ma'hummida. Sebaik-baiknya nama yang diberikan oleh ayah dan ibu kepada anaknya, yang mengandung nilai penghambaan dan pujian kepada Allah Tuhannya. Terakhir, gak usah lama-lama. Kalau mau lama boleh undang lagi nanti ini. Tapi menyannya harus banyak ini. 5.000 tahun yang lalu ada seorang nabi besar. Bapak moyangnya manusia itu Adam.
Tapi bapak moyangnya para nabi adalah Abraham, yang dikenal dengan Ibrahim. Ada yang menyebutnya Abram, ada yang menyebutnya Al-Khalil, ada yang menyebutnya Ibram. Siapa dia? Ayah para nabi Ibrahim punya anak keturunan yang menurunkan nabi-nabi besar. Dari istri pertama bernama Sarah. Sarah perempuan Mesir melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Di dalam Injil disebut sebagai Isaac. Kemudian punya anak laki-laki bernama Jacob. Di dalam Quran disebut sebagai Yakub. Yakub itu punya anak 12 yang disebut dengan Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel? Karena Yakub Allah berikan gelar dalam bahasa Ibrani Ezrail. Ezra artinya kekasih, El itu Allah di dalam bahasa Ibrani. Bukan bahasa koli-makoli Pak ya. Karena tadi saya kaget juga Kak Yuni. Ternyata di sini ada Mama Gufron juga. Saya panggil kepada yang terhormat Ustadz Gufron. Astagfirullahaladzim. Ini bisa bahasa semut nanti yang dibahas ini. Ternyata aman yang di sini. Mana Ustadz Gufron tadi? Oh, bukan koli-makoli kan? Ya Pak. Syududu. Bukan itu kan? Nggak ngeri juga tadi saya Kiai. Wah, kalau sampai syududu habis saya ini hari ini. Yusuf 12 bersaudara itu disebut dengan Bani Israel. Anak paling tua namanya Levi. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Levi. Dan itu jadi merek celana jeans Levi's. Yang sampean dudukin itu nama Nabi Pak. Anaknya Nabi itu Pak. Anaknya Yakub anak pertama namanya Levi. Dalam bahasa Ibrani Levi. Di dalam bahasa Aromaik disebut dengan Lawi. Aromaik itu bahasa Suryani Pak. Kalau ada yang bilang, oh saya ngerti bahasa Suryani sini, belajar sama saya. Saya bukan pakar, tapi saya paham sedikit. Kesini, bukan sududu. Kesini, belajar bahasa Suryani ke rumah ada waktunya. Kemudian dari salah satu istri, ini saya agak ngeri tadi dengan pesan Ki Mansur, gara-gara saya juga mulai duda 10 hari. Udah pesan-pesan beliau tadi, Pak Kiai yang sabar, yang ikhlas. Saya tanya sama Ki Mansur, iya Kiai Mansur, doakan istri saya, mudah-mudahan istri saya selamat di akhiratnya. Aduh nyolek sama saya Pak. Tenang Kiai, saya carikan gantinya. Binar saya Pak. Enggak, saya enggak berpikir begitu Pak. Ini ada ponaan saya ini, Ustazah Pipin ini tahu betul umatnya. Istri saya 26 tahun ini serius. Walaupun saya orangnya suka guyon. Dan Kak Yuni ngerti istri saya kalau ketemu. 26 tahun saya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mia Sumiati Ja'far. Sampai wafatnya belum pernah minta uang biar 1 rupiah pun. Belum pernah Pak. Belum pernah, serius ini. Belum pernah. Dan itu yang membuat saya selalu nangis. Hajah Namarik, 26 tahun pernikahan saya, belum pernah istri saya meminta uang kepada saya 1 rupiah pun. Serius Kiai, serius. Kok bisa Kiai? Iya bisa. Caranya? Ya nggak pakai cara. ATM-nya sama dia semua kok. Wah istri meninggal jadi candaan enggak? Karena memang istri saya sudah sepakat hidup itu harus dijalani dengan indah. Hidup itu nggak usah dipikir Ibu Nyai. Nggak usah dipikir. Karena sudah ada yang mikirin kita. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menjalani saja. Kenapa saya berpikir demikian? Saya dibesarkan oleh seorang guru yang hari ini masih sugeng. Kalau mungkin Anda pernah mendengar Profesor Dr. Syed Hussein Nasr, guru besar di Oxford University Amerika. Beliau adalah seorang pendiri pemahaman filsafat perennial. Beliau lahir dan besar di Iran, tapi kemudian beliau hijrah ke Amerika hanya untuk satu tujuan dan satu hal, yakni menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Tahun 2000 menjelang 2000 kami berpisah di Bandara Teheran, Iran. Beliau meminta saya pulang ke Indonesia. Saya bersedih berpisah dengan guru yang mendidik saya. Saya tanya kepada beliau, "Guru, saya ingin mengikuti Anda ke Amerika." Jawaban beliau sederhana, "Pulanglah karena negerimu membutuhkanmu. Untuk apa kamu datang ke Amerika jika di sana tidak berharga? Pulanglah ke negerimu karena Indonesia adalah negeri yang sangat luar biasa.
Di sana sanad keilmuannya sangat luas dan banyak. Di sanalah adab dan akhlak itu ada. Pulanglah anakku. Maka sampai hari ini setiap kali saya pengen bertemu dengan beliau, 26 tahun saya berpisah dengan beliau di Bandar Tehran, Iran, tapi beliau meminta saya pulang ke Indonesia hanya untuk sekedar mengingatkan kembali tujuan dakwah itu adalah mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang sangat lembut dan toleran. Dan itu bisa tercipta jika ada kesamaan pandangan dan pikiran di antara kita sesama umat Islam. Berbeda itu hal biasa, tetapi menyikapi perbedaan itu yang sangat luar biasa. Al-Zahri menganut sistem pendidikan pesantren modern, mengadopsi berbagai macam cara dan pikiran, tetapi yang paling penting jangan sampai meninggalkan ciri utama pondok pesantren, mengajarkan nilai-nilai agama yang kuat dan kokoh. Hal yang menyangkut kehidupan modern itu sudah disebut oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam 5000 tahun yang lalu. Alal aqili ay yakuna 'arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa 'arifan bi rabbih. 5000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim pernah berkalam, bagi orang yang pintar dan berakal, santri Al-Mansur yang berakal mencamkan 3 hal, kata beliau. Bagi orang yang pintar dan berakal, ay yakuna 'arifan bi zamanihi, harus tahu tentang kebutuhan zamannya. Kalau tadi ada anak-anak kita berbahasa Mandarin, berbahasa Inggris, tujuannya bukan untuk bangga-banggaan. Siapa tahu suatu hari nanti dari Al-Mansur lahir dai-dai hebat yang bisa diundang ke negara Cina. Yang berbahasa Arab siapa tahu diundang ke negara Arab untuk menjadi pembicara di negara Arab. Bahasa Madura masih diajarin, Kiai? Bahasa Madura masih diajarin. Bahasa Madura itu nggak pakai grammar, Pak, tapi tingkat kesulitannya luar biasa. Oleh Allah saya dianugerahi 7 bahasa sampai hari ini. Salah satunya yang tetap saya jaga adalah bahasa Madura. Banyak orang protes karena saya jarang bahasa Madura, padahal saya sendiri orang Madura, sama dengan ponakan saya Pipin ini. Saya ini Madura, Pak. Datuk nenek saya orang Sampang sama Bangkalan, walaupun salah satu nenek saya itu berasal dari kota Malang. Yang saya jaga adalah budaya bertutur dalam bahasa Madura, sebab bahasa Madura, bahasa Jawa dan bahasa Sunda yang saya pakai sehari-hari memiliki tingkatan bahasa itu ada 3. Semakin baik bahasa seorang menunjukkan akhlaknya semakin baik. Sama dengan kebaikan akhlak Rasulullah tercermin dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan keindahan berbahasa. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, yang kedua, kata Nabi Allah Ibrahim, harus siap menghadapi masa depan. Dan yang ketiga yang paling penting, sehebat apapun kalian santri Al-Mansur, sejenius apapun kalian santri Al-Mansur, yang tidak boleh kalian lupakan, Allah adalah Tuhan kalian semuanya, yang tidak boleh kalian abaikan dalam kehidupan dan langkah-langkah kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bagian akhir saya ucapkan selamat ulang tahun Al-Mansuriyah yang ke-8, sekaligus wisuda di tahun yang ke-5. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Allah ke dada anak-anak kita menjadi ilmu yang manfaat dan barakah, amin. Dan menjadikan Al-Mansur bagian dari mercusuar keilmuan yang ada di Kabupaten Kuburaya, termasuk Pondok Pesantren Darut Tauhid. Ini termasuk menantu saya, karena mertua beliau masih sanak famili saya panggil kakak sama beliau. Ada Ketoriman juga, pimpinan pondok pesantren yang ada di sekitar ini. Selamat saya ucapkan, mudah-mudahan ilmu kalian menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi umat, serta dapat menjadi kebanggaan bagi orang tua kalian masing-masing. Kebenaran pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan murni karena saya yang bodoh dan awam. Saya tidak bisa berpanjang kalam karena memang waktu kita yang sangat terbatas. Insya Allah Allah akan mempertemukan kita di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih untuk doa dan kesempatannya Ki Mansur. Terima kasih atas kunjungannya kemarin ke rumah beserta Ibu Nyai. Cuma saya tidak bisa menemui beliau karena saya dalam satu urusan. Insya Allah lain waktu Allah akan mempertemukan kita kembali. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah, sebagaimana pengetahuan itu pasti datangnya dari Allah. Sementara kebodohan yang saya sampaikan tidak lebih karena memang saya yang kurang dan alpa serta lalai di dalam hal ilmu Allah. Semoga lain waktu dan kesempatan Allah mempertemukan kita dalam perkumpulan yang penuh dengan kebahagiaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin para yai. Udah lapar-lapar ki mimpin doa la rabbana atina hoi. Atau langsung Allahumma barik lana. Tak tawarin mawon itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin wa ashabi wa dzurriyyati ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sayyidil anbiya'il mursalin wal malaikatil muqarrabin. Wa naqsu ila muslimin wa mu'allimina wa dhabil huquqi 'alaina wa liman tasaba ila. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna min jami' sayyiati a'malina waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina ولجميع معلمنا ومشايخنا ولمن تسب إلينا أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأعذهم من عذاب القبر. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا الله يا عالم السر وأخفى علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واغفر لنا بحرمة القرآن وتقبل توبتنا واستجب دعانا بهداية القرآن. اللهم يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة واجمعنا في زمرة خليلك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Matur sembah nuwun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad